Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pada kerangka yang nomor 4. Kerangka yang nomor 4 tadi apa? Antum Mas? Apa kerangka yang nomor 4? Ayo, hubungan istiqomah dengan Ramadan. Jadi perhatikan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, rubba shaimin halduhu al-ju'u wal atashu. Berapa banyak orang yang puasa oleh lesu dan haus, hanya dapat lapar dan haus. Berarti puasa model koyo ngene iki terus piye? Bisa memberikan buah setelah Ramadan? Enggak bisa. Podo wae. Poso gak poso podo wae. Makanya kalau rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa halduhu oleh bagiani hanya dapat haus dan lapar. Berarti puasa itu enggak memberikan efek. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuan puasa? Supaya bertakwa. Berarti sakwisi Ramadan harusnya takwa. Kalau posone gena, posone ra gena ora oleh apa-apa. Makanya kalau malam yada qaulaz zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syaraba. Wa sapa wong iseng poso tapi dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, berarti kan? Maka Allah nggak butuh puasanya. Kalau Allah sudah nggak butuh puasanya, terus piye? Kan berarti kan nggak memiliki efek apa-apa. Podo karo gini, Anda sakit minum obat, paham ya? Sakit minum obat, cari dokter. Obat iki larang, regani 1 tablet 10 juta. Larang apa ora? Larang. Tapi ada apa sini? Pantangannya. Apa pantangannya? Gak oleh mangan sate. Deal. Terus dia minum obat 10 juta harganya, Pak. Setelah minum obat makan sate. Pertanyaannya, obat tadi apakah memberikan khasiat? Gak. Podo karo poso. Poso iku ono pantangane. Pantangane opo? Gak oleh maksiat, gak oleh bohong, gak oleh dilanggar sama dia. Berarti poso ya Pak, gak akan memberikan efek apa-apa. Mau bisa istiqomah apa setelah Ramadan wong posone ora genah. Bisa dipahami nggih? Berarti hubungan judul istiqomah setelah Ramadan itu terikat dengan Ramadannya Anda. Piye Ramadanku piye, apik apa elek? Jelas nggih? 4 kerangka sudah saya sebutkan secara ringkas. Mau tak tambahi 1 kerangka lagi, karena melihat antum koyoke antusias. Ya ora ya. Ya ora koyoke orang ngene koyoke. Karena melihat antum koyoke antusias gitu kan, ora ono sing ngantuk, tak tambahi 1 lagi. Tapi kalau di tengah-tengah saya menambahi jenengan ngantuk, tak marekno.
Saiki ngene. Ustaz, aku pingin weruh. Ini kerangka kelima, Pak. Tandane Ramadhane dhewek iku diterima oleh Allah. Kira-kira ana tandane apa ora? Ngene kan ya. Masuk gak iki? Masuk Pak. Tek ngerti dhewe iki. Kira-kira Ramadanku kemarin iku keterima apa ora? Ya memang keterima enggak keterima iku urusane sapa? Urusane Allah, tapi setidaknya sesuatu itu meninggalkan bekas dan tanda. Makanya bahasane tanda. Sing jenenge tanda guru mesti Pak ya. Ya ora? Ada mendung tandai hujan. Apakah harus ada hujan? Ora, Pak. Tandai wong sugih duwe mobil, bojone akeh, tanahnya akeh, itu apakah mesti sugih? Belum mesti. Iso uga mobile utangan. Kreditan. Jadi guru mesti. Makanya bahasane tanda Ramadan Anda diterima oleh Allah, bahasanya mek tanda ora sebuah kepastian. Soalnya kepastian itu adalah miliknya Allah. Sengerti ku Allah, ora dewek. Tapi setidaknya meninggalkan tanda. Apa mboten? Sari Ustaz Abu Musam ini kira-kira berkeluarga bahagia apa enggak? Yo, sengerti keduanya kan. Tapi setidaknya no tandai. Tandai kok tambah lemu. Nah kan? Itu berarti tandai apa? Bahagia. Tapi belum mesti juga. Iso ukur lemu karena apa? Obat. Kan banyak hal kan. Lho iku lho bar nikah kok tambah kuru iku. Wah iki koyoke tandai ora bahagia soalnya apa? Mikir, makanya kuru. Itu jenenge tanda. Apakah mesti orang yang kurus ketika menikah adalah tanda nggak bahagia? Nggak mesti. Bisa jadi karena penyakitan atau cacingan, sehingga dia nggak gebu-gebu. Kan banyak macam gitu loh. Masuk nggak di logika, Pak? Saya mau memahamkan itu paling tidak menggatukkan dengan logika itu digatuk nosik dengan logika. Sudah ya? Baik. Perhatikan ya. Satu, tandanya Pak. Tulis. Tanda Ramadan kita diterima oleh Allah. Siji. Mana? Ziyadatut ta'ah. Tambah taat. Tambah taat. Saiki delok bar poso iki melempem apa tambah taat? Bar poso iki apa kayak kerupuk? Ngerti kerupuk ora? Kerupuk kalau ditoples, tahu toples saya, ditutupi sek lumayan tidak melempem. Tapi kalau dibuka melempem. Pertanyaannya, kita setelah Ramadan iki tambah taate opo ora? Kalau tambah semangat, posoi, sholat malami, maca Qur'ani, kok tambah dan tambah, itu berarti tanda Ramadan ente diterima. Saya bertanya, lu sholat malam? Enggak. Poso? Ustaz Abu kayak guru poso nyawal kayak lihat wajah-wajahnya ini. Guru nyawal kayak itu ya. Ketara itu guru nyawal itu Ustaz iki. Guru nyawal ya kan ketara langsung wajah-wajah wis ketara itu. Wis nyawal Mas. Oh kan ketara guru sempurna kan. Ketara Pak. Sing wis ketara koyo iku. Nah, jenengan Pak yang sendeplekan sudah kan? Nah, ketara iku meneng wae, Pak. Ketara iku.
Wis, makanya kan wis gitu kan. Nah, kok Pak Heru kok dereng niku. Niku lho, durung niku. Nah, sekarang pertanyaannya, maca Quran dulu ketika Ramadan sehari berapa? Sajus ora? Sajus. Saiki blas kadas. Blas kadas. Ya Allah, iki piye iki? Ora iso, harus tambah semangat. Endi dalilku? Apa ono duwe dalil? Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif belum menyebutkan inna min alamati qabulil amal. Sesungguhnya tanda diterimanya amal adalah ayyuhdisa atau ata ba'da. Ketaatan itu membikin baru ketaatan yang lain. Paham ya? Membikin ketaatan yang baru. Berarti yang namanya baru harus nambah. Ikut tanda. Jadi kalau andai kata kita di Ramadan itu maca Quran terus, satu hari ku sajus, paling tidak setelah Ramadan sajus setengah. Paling tidak, mbok piye carane? Ojo alasan apa? Sibuk wong nggo HP ora sibuk kok. Iya toh? Coba sampean setiap kali WA sret delok ora WA-e. Nah hitungan itu per jaman niku. Setiap ono WA masuk sampean lihat. Hitungan jam, berapa jam itu? Givenin maca Al-Qur'an. Lupa angkate turu HP. Seakan-akan HP itu adalah istri kamu yang kedua. Sebenarnya begitu. Jadi istri-istri antum itu yang anda punya istri satu. Sebenarnya istri-istri itu terpoligami dengan HP. Buktinya ada, buktinya. Sekarang antum lupa angkat taklim nih Pak, taklim. Yang jenengan ingat HP atau istri? Jenengan di tengah-tengah perjalanan Anda punya janji sama istrimu. Di tengah-tengah perjalanan ditelepon, loh aku kok nggak diajak. Jenengan balik apa terus? Terus. Tapi kata ketinggalan HP, balik apa terus? Balik ya? Balik. Sebenarnya istrimu, istri. Buju-buju sampean itu sudah punya istri kedua. Apa? HP. Cuma HP gak iso dikeloni ngono ae. Ngerti dikeloni. Tapi disai terus. HP ku ya Allah, itu memang luar biasa HP ini. Pangkate turu dicekel ha? Seharusnya pangkate turu tuh mikiri bojo. Kok sing dipikiri kok HP wae. HP ini memang luar biasa. Nah, coba lihat itu. Dah, qala Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri, inna min jazail hasanati al hasanata ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah didatangkan kebaikan setelahnya. Jadi balasan kebaikan itu akan dimudahkan oleh Allah kebaikan setelahnya. Jadi kalau kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima ketaatannya, balasannya adalah akan didatangkan ketaatan setelahnya. Dimudahkan Anda itu menjalankan ketaatan setelahnya. Deal. Waduh, berarti posoku piye? Ya empuh. Ya empuh. Iki wis ke tanda. Wah, tanda satu aja kau dewe iki. Memang. Lu poso lho, Pak. Ingat tak poso. Jenengan eling-eling. Poso iki Pak di bulan Ramadan. Wis dibuka pintu-pintu langit, ya toh? Ditutup pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Lu hasilnya koyo ngene, Pak. Apa maneh saliyane bulan Ramadan gak tambah ngaco. Tambah ngaco Pak.
Ramadan aja kayak gini hasilnya apa maneh selain Ramadan. Tentunya logikanya hasilnya tambah acur. Loh terus piye ndek? Yang ini lu dewek tapi sok gaya gitu kan. Sok gaya gitu loh. Yesus mari. Baik ya. Terusnya tanda yang kedua. Taharatul qalbi. Hati niku suci, Pak. Bersih. Tanda yang kedua, ketaatan kita diterima oleh Allah, Ramadan kita diterima oleh Allah, itu menjadikan hati kita itu bersih. Saya kasih contoh. Contoh Pak. Biasa nih wong Jawa Tengah, biasa nih Pak, jenengan luar biasa. Gak wani ngomong di depan, ya ora pekiwu banget ngomong, tapi grundel nengguri, grundel suwe, ya ora, gimana? Nah, itu pertanyaannya, iku apa elek? Ayo jawabannya piye? Grundel suwe warasi, iku apa elek? Elek. Niku tandane hati kita nggak bersih. Loh, terus terang Pak, Jawa Timur. Loh iyalah. Hati seorang mukmin Pak, kalau memang sakit. Tapi ketika dimintai maaf, selesai urusannya. Wajar Pak. Disakiti loro hati wajar. Tapi kalau hatinya itu bersih, selesai sudah. Dia minta maaf, selesai sudah. Bahkan kalau bisa, hati yang sakit, hati yang sehat itu selalu ngasih udzur kepada temannya, sehingga tidak akan tersisa di dalam hatinya penyakit dan dendam dan sakit kepada temannya. Tak kayak contoh sampean. Saiki mana panitia? Ngacung panitia. Di panitia ngacung sih. Undi. Nggih, panitia. Ngacung Pak ya, berdiri sebentar. Jenengan berdiri sebentar. Wis. Tak kasih bayangan gini, gambaran. Jenengan dari tadi sore wis kerja capek gitu, letih dewenan lagi. Terus setelah Isya, jenengan celatu dia. Awakmu lu kerja ora pecus. Yes, pertanyaan nih. Sakit hati lho mboten? Oh ya lara, wis kerja ora dikei gaji, setelah kerja dipaidu pisan. Otomatis sakitnya hati dah. Nah, hati yang sehat enggak sakit hati. Lho malah guyu, alhamdulillah ada nyelatu aku caca. Pahalanya ngalir gitu. Ngono Pak, itu hati yang sehat. Kita enggak. Wis katok-katok gak ngewangi, sik nyelatu kita saduk awakmu kon lho. Njaluk tukaran awakmu ngene iki. Paidu Pak, ngamuk ngawur tukaran wis. Bahkan apa yang dia luka yang di dalam hatinya enggak akan bisa selesai sepanjang masa, setahun sing ganjel. Tak pateni awakmu kon. Ngono. Iku jenenge penyakit hati. Itu orang normal Pak, kurang normal itu. Tapi kenyataan kita, semisal kita bukan antum aja Pak, aku juga ya koyo ngono. Aku ngajar capek-capek, bar ngajar dipaidu, ngajar gak enak blas ngono kok. Wah, aku ngamuk gitu kan. Nah, kata aku ngamuk berarti apa? Hatiku sakit. Harusnya piye? Alhamdulillah masih ada nyelatu. Iso ngono Pak. Berat ambil ngomong iso Pak. Hakikate susah Pak. Masya Allah. Lihat apa yang menjadi alasan. Itu dijadikan apa?
diterimanya amal. Dari Ibnu Rajab rahimahullah taala, kok bisa itu menjadikan tanda diterimanya amal? Berarti amalmu itu karena Allah semata, dan Anda hanya mencari ridhoi Allah. Saya sama takoni Mas, tadi sama kerja ngurusimu karena siapa? Karena siapa Pak? Karena konsekuensi kalau ente karena Allah dicelatu menengok wahai sabaro. Kalau kita masih ada tendensi selain Allah, buktikan. Karena Anda dicela jenengan marah-marah, berarti kok nggak muji aku, kok malah nyelatu aku, berarti ke penyakit. Berarti di situ apa? Ngajimu itu atau apa kerjamu tadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wong sing karena Allah Pak, dicelatu nggak dicelatu no problem. Aku beramal tuh karena Allah. Seperti Allah nggak nyelatu aku, ora ono masalah. Lu mau ngomel mau komentar terserah. Karena aku nggak butuh ente, ngono loh Pak. Tapi itu susah ngomong kok gampang. Nah, kalau ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya. Berat kayak orang diterima amalanku ya Allah ya. Astagfirullah ya. Masya Allah. Tapi contoh lagi, bukti hati kamu itu bersih Pak, bersih. Sudah nikah belum Mas? Sampai belum nikah, ngacung. Belum nikah toh? Ya wis. Saya tak kayak contoh sampean. Iki contoh, hati ini bersih apa ora? Saya nanya Anda, kira-kira di pikirannya Anda wanita mana yang Anda akan pilih? Cantik? Iya toh? Ya ora? Yo ngono lho. Ya ora? Lu kok sungkan nih long Solo? Hah? Iya apa enggak? Iya. Kan enggak ngomong yo gak jadi, yo nanya yang lain wis. Sampai belum nikah? Sudah menikah semuanya nih? Sudah nikah? Sudah. Ini loh setelah musab nikah kedua kalinya. Setelah musab ini jari ini mau pingin nikah mana? Dah wis contoh ya Pak. Contoh sya'nul misal ayu tarot, urusane contoh orang sekali dikritik. Otomatis Ustadz Abu Musab ini ketika mau istri kedua, dia punya bayangan yang dicari cantik, hidungnya mancung, winter, apal Quran, pemane, sugi, banyak banget loh ya. Itu kan pinginnya dia. Takdirnya Allah lain Pak. Menikah ternyata dapat wanita janda lagi, umurnya 100 tahun, wireng pisan, pesek pisan. Terus dia coba, kalau hatinya bersih, dia bilang alhamdulillah, iki memang tulisannya Allah, ya toh. Tapi kalau hati ini nggak bersih, enggak, opo iki bojoku elek kabeh ini. Itu benar hati ini nggak bersih. Kenapa? Hati yang bersih itu nerima apa yang menjadi keputusan Allah dan ridho apa yang menjadi keputusannya Allah. Nah, kalau kita nggerutu dari takdir yang Allah telah tetapkan, itu berarti amalanmu itu masih dipertanyakan. Contoh, mohon maaf ini ibu-ibu. Ya saya nggak nyuruh poligami, gak. Saya nggak nyuruh, nggak. Tapi kalau namanya takdir, kan nggak tahu takdir Pak. Dan saya yakin hati-hati Anda itu pengen poligami Pak. Cuma meneng wae. Cuma meneng wae. Ana nggak nyuruh, tapi nggak tahu takdir kan. Tiba-tiba.
Sekarang pertanyaan Pak, tiba-tiba yang panitia tadi, tiba-tiba mas, Anda nggak tahu, tiba-tiba ada seorang bapak membawa putrinya, umurnya 16 tahun, cantik, putih, hafal Quran, datang ke jenengan. Mas, aku ndelok kerjamu itu kok ikhlas karena Allah. Aku masya Allah simpatisan sama Anda. Boleh nggak aku hadiahkan, tak nikahkan putriku kepada kamu? Jenengan awalnya nggak pengen poligami, tapi ndelok pemberian tadi, waduh terpecut taman. Wis gipak kula purun. Nah, wis ya ngono Mas, tak nikahno saiki. Wis angkah tuka wa zawwastuka bibinti Fatimata bil mahri kada halan. Jari Mas, sono gemeter saiki ya ora ya apa. Wis bismillah, qabil tu nikah. Wis bojone. Mulai Pak pulang. Ditanya sama istri, "Lho iki sapa iki?" Kata dia, "Gini sayangku. Takdir Allah telah menentukanku. Aku dikasih oleh orang wanita, terus karena cantik, yo tak terima." Langsung stres. Wes, sang istri bilang, "Ceraikan dia atau aku ceraikan. Dia yang mati atau aku yang mati." Ngono ku yo ora tepat. Hati yang bersih, alhamdulillah. Ngono hati yang bersih itu, alhamdulillah istri suamiku ada kemajuan. Ya berat. Ada kan dulu gimana? Kan kita nggak tahu takdirnya Pak. Ada kemajuan suamiku. Lah itulah hati yang sehat, hati yang bersih. Justru memuji kepada Allah Subhanahu di hadapan suaminya. Masya Allah, selamat Anda mendapatkan hadiah terbaru. Saya doakan engkau bisa menjalankan hadiah ini dan amanah ini. Saya dukung hati lahir dan batin mendukung Mas. Mantap itu, zen gitu. Kan takdir kan, ini kan hati yang sehat, hati yang bersih. Tapi kalau enggak pecat dia atau aku sepecat, wah ngono ku lho opo ngene iki lho. Takdir menentukan. Pahit ya harus sabar. Jadi kan membahas apa tadi? Hati yang sehat, hati yang apa? Gitu loh kan. Terusnya tanda ketiga. Ini sampai jam 8 piye kira apa iki? Hah? Yakin? Kok meneng wahyu apa ora ngono? Orang Jawa Timur itu Pak tidak butuh diamnya Anda, itu gadis. Butuh omongan. Ya apa enggak? Lho ngono lho cukup menang wae. Di kaidah usul fikih, as-sakit yung sabu ilai syai. Wong meneng itu enggak iso dihukumi apa-apa. Oke apa enggak? Wong meneng kok. Kecuali gadis ditanya, "Nika apa ora?" Meneng ae berarti iya. Jenengan dudu gadis, Pak. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Nah, yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3. Tanda ketaatan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tadzakkurul akhirah. Dia selalu mengingat akhirat. Dia ingat besok ada timbangan. Besok ada sirat. Besok diwawancarai Allah tanpa ada perantara. Besok yaumul hisab. Dia selalu ingat itu Pak. Dia berpikir amalanku itu kira-kira diterima oleh Allah atau tidak. Dia berpikir bekalku untuk ke akhirat sudah ada atau belum. Jadi pikiran dia itu yang dipikirkan adalah akhiratnya. Tapi kalau kita selesai Ramadan
entek Ramadhani mari ngono mikir ndelek duit wae. Duit wae. Waduh, alamat ini. Harusnya Ramadan itu didauro, Allah itu mendauro kita. Allah itu mendauro kita sebulan full. Sebenarnya kalau tahu Pak, ada 20 poin faedah dari bulan Ramadan. Itu didaurokan Pak. Allah itu mendauro kita selama sebulan full. Harusnya hasil dauro itu apa? Ingat akhirat, ingat Allah. Nah hasil dauro, tujuan dauro itu ingat akhirat. Setelah dauro malah ingat dunia, itu udah kebalik lagi. Kebalik ke orang? Kebalik Pak. Kebalik. Jadi jangan dipahami ibadah kepada Allah itu mek bulan Ramadan tok. Jari apa? Jari Ibnu Rajab rahimahullah, bi'sal qaumu ya'budunallaha fi ramadhana faqat. Amat jelek suatu kaum hanya ibadah kepada Allah mek bulan Ramadan tok. Bulan Ramadan bulan pendidikan, evaluasi. Bulan pendidikan, bulan tarbiyah. Harusnya setelah ditarbiyah iku luwih apik maneh setelah dices. Ini gak sawal bar ces, bar dices Pak, bar dices sawal harusnya kan nyalanya kan terang banget ya bang bar dices. Ini gak langsung padam, berarti apa baterai ini iku apa soak langsung lebih nih Pak, langsung delek duit ora poso ora anu muter delek duit kulo piye delek duit lah tapi ojo lali Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Jelas boten Pak? Jelas nggih? Ya wis kalau wis jelas sampai di sini dulu insyaallah taala. Aku capek bener. Sebelum ngaji kita persentase dulu. Antum Mas, sini Mas. Berdiri. Nah ini tandanya ngaji mau diterima apa enggak ini? Sini Mas. Ngadep sana lo biar viral. Persentase kajian kita apa tadi? Gak usah ditutup Mas. Makruh hukum minggu. Gimana? Satu dulu. Kita kajian dari awal tadi apa? Bahasa apa? Definisi istiqomah. Definisi istiqomah. Ingat definisi istiqomah ya? Ingat kan? Dua. Runtutan atau tingkatan istiqomah. Poin kedua tingkatan istiqomah. Ingat dia kemarin apa tadi tingkatan istiqomah? Sadat dan muqarabah. Ketiga kiat-kiat istiqomah. Keempat hubungan istiqomah dengan Ramadan. Yang kelima tanda-tanda diterima. Masya Allah. Jadi kajian kita 1,5 jam terangkum di 5 poin. Kerangka dari judul. Oleh dia Mas, jalo panitia li. Insyaallah. Sampai di sini dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang enak. Saya mohon maaf. Baik. Masih ada lahir batin kan? Apa? Cukuplah insyaallah. Besok lagi insyaallah. Baik. Kalau kayak gini kan besok gak diundang lagi kan gitu kan, jadi bisa lagi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.